Dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya. Ya. Dia udah nggak terlalu bisa dikenal. Aku kenapa? Ini muka saya kelihatan tua nggak? Nggak, Diedit ada dong. filternya ntar bang. Ya benar Bisa filternya. diedit. Jadi soalnya kan nih, Ini lama-lama pengacara banyak tingkah ya? ya benar. Gua diajarin. Tadi kamera aku depan. Iya. Ingat yang play. Ya nanti lu ituin ya. Oh iya, selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan wartawan. Terima kasih sudah hadir di sini. Kami dari tim kuasa hukum Lovim Komite Nasional Advokat Indonesia dalam hal ini mendampingi klien kami yang pada prinsipnya beliau adalah korban dari seorang public figure yang berinisial AA. Jadi dalam sore hari ini kami menyampaikan kepada teman-teman media, klien kami sudah hamil 8 bulan yang dilakukan oleh AA, nanti secara lebih rincinya disampaikan oleh klien kami, dan ditinggalkan begitu aja. Kira-kira seperti itu. Ini Andres Adelio bang. Nanti disampaikan sama klien kami. Mungkin awal mulanya bagaimana sih bang? Karena ini sebenarnya kan isunya udah lama ya. Terus Iya. akhirnya baru muncul sekarang. Mungkin bagaimana awal mula ceritanya bang? Ya, untuk awal mula ceritanya saya serahkan kepada dirimu. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Coba apa sampaikan aja. Mungkin perkenalannya dengan AA sendiri sejak dari kapan, seperti apa? Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Dan memang ada proses pacaran atau seperti apa sih setelah kenalan itu sendiri? Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Berarti mungkin pacarnya berapa lama ya pas sampai akhirnya kakak ada info? Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Berarti sekarang masih ada komunikasi dengan Andres? Enggak. Saya sudah tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya dan bayi saya. Tapi sebelumnya mungkin udah tahu kan Andres ini, kalau ini anaknya Andres sendiri, udah konfirmasi kakaknya sebelumnya? Saya waktu pas pertama kali saya tahu saya hamil, saya datang ke rumah Andres dan saya langsung memberitahu kalau saya hamil. Dan di situ juga dia shock dan mengiyakan kalau itu juga anaknya. Sebelumnya ada etikat baik apa mau bertanggung jawab atas anak yang dikandung sama kakaknya sendiri? Dari awal saya berhubungan sama Andres, dia memang menjanjikan saya dari sebelum dia meminta saya untuk melakukan hubungan, dia meminta saya berhubungan Dengan bujuk rayu, dengan bujuk rayu, dengan janji-janji. dengan janji-janji, sehingga akhirnya saya terbujuk dan sampai akhirnya saya diketahui hamil ini. Dan orang tua saya tahu, dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Kapan mungkin rencananya kak harusnya menikah menurut beliau?
Tidak ada. Di sini dia di surat pernyataan ini Dipegang aja begitu kan. tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. 24 Juni itu pertemuan saat kakak menginformasikan bahwa kakak hamil. Enggak, saya ke rumah dia mengetahui saya hamil itu di tanggal 9 Juni. Saya memberitahu dia kalau saya hamil di 9 Juni. Apa respon keluarganya Andre, Kak? Baru ketemu juga pada saat itu? Enggak. Sampai saat ini saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya. Mungkin setelah hamil, apa sih triggernya akhirnya muncul setelah hamil besar ini gitu Kak? Triggernya karena saya melakukan semuanya sendirian. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya hamil besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Baik, saya pertegaskan lagi. Kalau tadi pertanyaannya bahwa apakah dia sudah mau bertanggung jawab atau mengakui daripada anak bayi ini adalah pernyataan. Pernyataan dia bahwa dia ini alat bukti bahwa dia tuh mengakui atas bayi ini. Tapi sampai saat ini berobat ke rumah sakit itu segala macam, kontrol dia tidak ada tanggung jawab. Makanya kami sebagai kuasa hukum ingin mempertanggungjawabkan terhadap anak ini. Bukan masalah pribadi dia dengan si Andre itu. Gitu. Ya, bisa dilanjut. Ayo, Pak. Ya, tadi dikatakan ditanya apakah ada komunikasi kan begitu. Ada komunikasi kepada inisial AA tersebut. Cuman di sini dia mengatakan di dalam chatnya, aku belum mau punya anak dan belum siap nikah, jangan egois. Ini laki-laki apa bukan sih? Itu loh. Dia bilang setelah dia menggauli klien kami dan sudah kita lihat bersama bagaimana kondisi perutnya, dia malah bilang apa? Aku belum mau punya anak dan belum siap nikah, jangan egois. Ada lagi yang paling sadis. Dia menyuruh meminum obat. Minum obat aja. Maksudnya menggugurkan. Minum obat aja supaya digugurkan. Nah, klien kami mengatakan nggak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dari si A bilang, makanlah dipaksain. Makin besar malah makin susah nanti. Kamu harus pikir panjang. Ini kita dari kuasa hukum meminta kepada si A ini agar segera berkomunikasi dan ingat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, ada hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya. Itu. Jadi kita bisa mengambil dari perdata, bisa juga dari pidana. Pidananya di mana? Pidananya di dalam pasal 378, di mana dia memberikan janji-janji manis. Jadi sebelum klien kami mau berhubungan dengan si A tersebut, dia bilang apa? Nanti saya akan nikahi, nanti saya akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu semua terjadi, apa yang terjadi? Justru dia mengatakan bahwa dia belum siap punya anak, belum siap menikah, dan disuruh meminum obat. Nah, janji apa lagi? Dia juga bikin pernyataan ini. Ini bagaimana sebagai laki-laki? Di mana tanggung jawab dia? Di mana kejantanannya dia? Harusnya kita sebagai laki-laki harus jantan. Dan saya ingatkan ya, kami dari tim kuasa hukum, kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu aja, tunggu baik-baik kepada kamu yang bernama inisial AA. Jangan harap kamu bisa lepas dari jeratan hukum. Kami dari tim kuasa hukum, Komite Nasional Advokat Indonesia,
akan segera melakukan upaya hukum kepada Anda. Begitu.